sudah berada di posisi masing-masing. Godiva, Vesager, Leo Murphy dan Udil saling head to head untuk bisa mengamankan clearing minion di bagian mid lane. Iya, ini harusnya cukup cepat ya untuk Alter Ego, di mana mereka punya Matilda, mereka punya Lilia juga. Dan rotasi akan dibawakan dari kedua tim kali ini di sisi midnya. Tapi Fluffy udah mencoba untuk bermain dengan agresif. Leo Murphy terpaksa menggunakan flickernya dan hampir saja Leo Murphy bisa terculik. Tapi dia masih bisa survive tentunya. One last head speed tentunya dari Leo Murphy memilih untuk pulang menyembuhkan luka-lukanya. Sedangkan itu adalah ketiran yang dilakukan oleh Aura Fire bagus banget di early game seperti ini. Seperti yang udah diprediksi oleh Om Wawa dan juga Cimomo. Early game Aura Fire bakal sangat-sangat mencekam. Dan untuk emblemnya Om Wawa. Iya, sini menariknya dari Godiva, dia punya Magic Worship sekarang. Jadi nambah lagi untuk efek burn dengan pasifnya dia ya. Dan rata-rata ini penetration semuanya yang dimainkan oleh Aura Fire. Itu sakit banget, kecuali popol kupanya ya. Dengan attack speed dan juga 2 movement speed. Kalau dari 11 kill paling Esmeralda dengan Matilda lebih ke arah untuk mendapatkan hybrid kill-nya dia. Iya, ini harusnya bakal sakit banget sih dari Aura Fire. Seperti yang kau bilang, kalau mereka bisa pegang early-nya, 5 menit pertamanya bisa dipegang sama Aura Fire, menuju mungkin nanti menit ke-8, ini bakal awal yang baik banget untuk Aura Fire, di mana mereka punya penetration 4 pemain dari segi emblemnya. Jadi harusnya mereka bisa nih ngepok-ngepok perlahan tapi pasti setidaknya membuat pemain-pemain dari Alter Ego untuk recall balik. Asli, setuju banget. Tapi Leo Murphy kali ini sudah mulai melihat keberadaan dari High. Dimana dari High sendiri mencoba untuk mencicil-cicil turret. Udah ada Sally Boy juga melakukan zoning di sana, memberikan informasi. Aura Fire datang berbondong-bondong. Vesager dan juga Fluffy kali ini gak mau menyanyiakan momentum untuk bisa dapetin turtle yang pertama. Cuman Udil dalam ancaman. Edison Trap bisa digocek dengan ada Black News. Real World Manipulation maju karena depan sana. Alter Ego versus Spy membalikan keadaan sangat luar biasa. Berjuangnya bahkan Fluffy harus tumbang. Sally Boy kali ini akan menjadi pertukaran 1 untuk 1, di mana turtle-nya berhasil di reset, namun jungler dari Alter Ego harus tumbang. Wow, ternyata Sally Boy cukup berada di posisi yang tidak nyaman di depan sana. Bisa langsung dipanis, bisa langsung dihukum oleh teman-teman Aura Fire. Bahkan Godiva yang mengamankan poin tersebut. Kali ini meriset dari turtle-nya. Aura Fire bersama dengan Alter Ego Esport, mereka mencoba lagi mencari momentumnya. Dan di bagian bawah bakal ada pertarungan, ada Edison Trap dari Connect. Bye, kali ini udah setengah darah memilih untuk mundur. Itu sakit banget sih. Itu alasannya kenapa daerah ya jadi counter dari Esmeralda tentunya. Pai harus lebih sabar di area bawah, tapi kali ini dari kedua belah tim mereka udah mulai melakukan inisiasi ke area turtle lagi dan lagi. Sementara dari Udil dan juga Leo Murphy yang sudah mengetahui hal tersebut, mereka coba untuk poke perlahan, tapi pasti apalagi Udil yang kita tahu dengan Magic Show VV ini bisa ngepoke ke arah pemain-pemain dari Aura. Sementara High sudah mulai muncul 4 pemain dari Aura Fire, mereka udah siap untuk mendapatkan target dan Alter Ego. Mereka harus kontak Fire masuk dengan 1-2 poin, tapi dari Sally Boy masih bisa untuk mendapatkan turtle, tapi dia harus tumbang di tangan seorang High Kawawa. Oh, ini seru banget ya, karena satu hal buat kalian yang semuanya harus bisa notice adalah baik untuk Balmond, Lethal Counter, dengan Amon untuk Endless Shard-nya. Ini adalah skill yang bisa menargetkan ke objektif juga. Turtle itu bisa juga. Dengan banyaknya stacks dari Endless Shard. Jadi mereka punya ya ibaratnya 2 retribution di area sana. Dan itulah kenapa mereka juga ngotot-ngototan buat bisa dapetin hal tersebut. Pasti, cuman tadi memang positioning dari Sally Boy setelah melakukan level counter. Ada setup yang dilakukan dengan sangat baik oleh Vesager di sana. Bahkan Fluffy juga datang membantu yang akhirnya membuat dari Sally Boy pun akhirnya tumbang di bagian atas sana. Satu gold lane, Nino mencoba untuk mendapatkan ke arah gold shield. Godiva mencoba untuk membantu, setengah darah udah hilang, tapi masih bisa menyembuhkan dirinya. Iya, ini Nino bakal coba untuk nyicil dapetin gold turret sebanyak mungkin. Cuma kayak tabungan dia lebih banyak lagi karena posisinya sekarang memang Alter Ego mereka memberikan pressure di setiap lini mid dan juga lini atas. Tapi mereka masih belum bisa dapetin 1 poin kill lagi ke arah pemain-pemain dari Aura Fire. Kali ini Nino sama dengan pemain-pemain dari Alter Ego, mereka udah coba melakukan pressure di area atasnya. Di area bawah coba ditinggal dari seorang Fluffy. Namun kita tahu ya Popol Kupa tentunya masih bisa untuk menahan lini di area atasnya. Plus Godiva ini udah mulai nge-babysit sih ke arah seorang Kabuki. Iya, mau gak mau sih dia harus langsung babysit. Tapi Leo Murphy juga, tapi udah ada Wiari di sana. Dan itu dia Robert yang on point kali. Leo Murphy hilang di tangan seorang Kabuki. Dan akhirnya Alter Ego Esport meninggalkan Nino sendirian di atas. Ini bakal jadi PR besar banget. Nino harus berjuang sendirian. Sehingga dari turret yang gak rontok. Iya, itu combo dari We Are Angry Fight dan Kupa Godiva dengan 1-2 round-nya. Itu langsung menghilang Leo Murphy. Sementara High masih cukup, apa ya, bisa dibilang dia cukup nyaman dengan farmingannya sendiri. Sementara dari item
Ini masih coba untuk mengejar dari kedua belah tim. Iya, dari hanya sebagai item yang keduanya. Juga setelah untuk dari sepatunya sendiri dia main cooldown. Ada Magic Shoes yang dipakai dan juga tadi ada Genius One yang sudah mulai terbuka. Jadi damage dari Endleshard bakal sakit banget. Iya, tapi Udil sepertinya dipaksa untuk menggunakan Black Shoes-nya ya. Karena Turtle yang kedua kali ini udah mulai respawn juga Silly Boy. Udah langsung melakukan inisiasi setengah HP dari Turtle-nya. Tapi kali ini terkena item kuah, We Are Angry dan bahkan Wave juga connect. Tapi Silly Boy masih bisa untuk mendapatkan Turtle yang kedua dan Aura Fire. Mereka nggak berhasil untuk dapetin siapapun. Jadi ini masih menjadi keuntungan untuk tim Alter Ego. Ini positif banget ya dari Silly Boy. Dalam tekanan dia masih bisa mendapatkan objektif dan masih bisa kabur juga. Sedangkan di bagian bawah, Pai mencoba untuk mendapatkan satu outer turret di bagian bawahnya. Di bagian atas, cukup menarik bagaimana Popol Kupa ternyata yang dipres habis-habisan. Yang kita tahu Popol Kupa itu adalah hero objektif. Tapi ternyata dengan bahu-membahunya Alter Ego di bagian gold lane, berhasil menghancurkan satu outer turretnya. Iya benar banget. Ini sebenarnya keuntungan juga ya ketika lo punya Malphite juga. Bisa in and out dengan cukup mudah tentunya dengan adanya satu buah guiding wind. Dan dimana posisi dari seorang Nino tentunya masih aman aja dibebaskan oleh seorang Leo Murphy. Dan sementara di area bawah Fluffy dan juga Pai kali ini bakal coba untuk mengharas ke arah seorang Pai-Pai-nya. Karena damage juga manipulation bersama dengan satu buah endless shot dari seorang Hai menumbangkan Pai kali ini. Tapi masih mau menjadi pertukaran dari sini Alter Ego. Godiva masih bisa survive dari kejaran 3 pemain. Gocekan Godiva ini luar biasa banget. Kejar 3 orang masih bisa selamat. Cuma dari Silly Boy mencoba untuk mengejar terus menerus. Tapi udah ada Hai yang coba untuk membantu juga. Dan satu lethal counter untuk bisa mendapatkan satu monster jungle saja. Permainan objektif lagi dan lagi dalam Alter Ego Esports mencoba untuk membangun chemistry, membangun kemenangan di early game seperti ini. Iya, dari segi network sebenarnya nggak terlalu berbeda jauh meskipun Alter Ego mereka dapetin 2 turtle ya. Iya, karena mereka lagi kalah turut 1 juga mungkinnya buat Aura Fire sendiri. Jadi ini sebenarnya dari team fight gede yang harus kita lihat seberapa efisien dan efektif untuk Aura Fire karena draft mereka ini sebenarnya rata-rata adalah single target. Bukan untuk mati dengan multi enemy yang ada di depan mereka. Walaupun memang ada facehugger ya bisa membuat team fight yang cukup besar, tapi memang dari Godiva, Fluffy, bahkan Kabuki juga Hai itu single target dan memang dengan ada reward manipulation diharapkan satu persatu dari 4 hero yang ada di Aura Fire bisa menghilangkan salah satu member dari Alter Ego Esports. Iya, apalagi potensial untuk Alter Ego loncat ya. Dan front to back-nya ini sangat amat kuat dari Alter Ego sendiri. Sehingga Aura Fire kayaknya mereka menunggu momentum di mana Pai loncat terlebih dahulu ngebuka melakukan inisiasi. Tapi pertanyaan kedua, apakah Aura mereka sanggup untuk menahan damage yang ngeri banget nih dari Udil. Ngepok ke arah Hai dan juga facehugger dipaksa dipukul mundur. Dan Lord yang pertama tentunya sudah mulai muncul di menit yang ke-8. Silly Boy, ini aku bisa bilang Alter Ego mereka main objektifnya rapi sih. Iya. Mereka nggak ada yang terlalu overcommit untuk teamfight keculik gitu ya oleh pemain-pemain dari Aura Fire. Kayak mereka dapetin turtle mereka langsung balik. Mereka nggak ada yang paksain teamfight 5 lawan 5 gitu. Ngerinya karena dari facehugger tadi sih menurut aku karena dibukanya satu reward manipulation bakal ngerepotin dari Alter Ego Esports yang bisa masuk ke arah belakang. Walaupun memang tadi ada Leo Murphy yang bisa menjemput. Cuman kali ini Hai sudah mencoba untuk mencicil, memanggil anak-anak Alter Ego Esports bisa datang ke area pertahanannya. Tapi kali ini di reset begitu saja. Alter Ego Esports juga memilih untuk memajukan cita-cita minion terlebih dahulu. Fluffy kali ini udah mulai terlihat di area midnya. Tapi satu buka dulu manipulation dibuka oleh sama facehugger. Dia paksa mundur kali ini. Tapi Silly Boy berada di depan. Terkena satu buah rover dan bahkan dipukul mundur pemain-pemain dari Alter Ego. Dipaksa recall terlebih dahulu dan Aura Fire. Apakah mereka mau coba untuk masuk inisiasi ke area Lordnya? Iya, bisa jadi sih. Tapi tadi kredit kalau ada Leo Murphy tentunya. Leo Murphy bagus banget ngejemput ke arah Silly Boy. Makanya selamat dari Silly Boy. Cuma kali ini Lordnya sudah mulai dipukul oleh Aura Fire. Bahkan dari Fluffy maju ke arah depan. Terus sama dengan Godiva. Nino dalam ancaman. Masih bisa menurunkan lethal counter. Gak bisa mendapatkan karena Hai berhasil mendapatkan Lordnya pertama. Tapi Fluffy dalam ancaman. Fluffy masih mendapatkan 1 poin kill karena Leo Murphy. Dan Udil double kill. Wow, 3 pemain dari Aura Fire tumbang begitu saja. Namun untungnya mereka masih bisa dapetin Lordnya. Tapi Alter Ego Esports dengan 4 pemain yang masih berdiri. Mereka mau coba untuk memberikan pressure kali ini di area midnya. Mereka mau push, mereka mau dapetin objektif turret midnya. Tapi Aura Fire membaca itu tentunya. Kabuki dan juga facehugger mereka langsung clear minion dengan cukup cepat. Sehingga Alter Ego mereka nggak akan dapetin turret objektifnya kok Wawa. Ya karena mereka harus tumbang 3 dan jadi otomatis ini akan menjadi salah satu reload ya yang akan diambil oleh Alter Ego Esports. Seandainya mereka cepat buat ngebersihin, kalau enggak ini Aura masih bisa dapetin loh untuk objektif yang lain seperti mid turretnya, di top turretnya juga. Tapi kayaknya Aura nggak mau kehilangan Lordnya begitu saja. Godiva garda terdepan kali ini menahan, namun ternyata
Lord yang pertama masih bisa diamankan oleh Alter Ego. Tidak bisa sampai nge-push sampai ke area turret kedua. Tapi Udil terpaksa menggunakan Black Shield kali ini di area mid-nya. Dicicil-cicil dari seorang Fluffy dan juga Godiva. Di area mid kali ini membuat informasi yang bisa didapatkan sama Aura Fire. Gak akan ada Black Shield untuk seorang Udil selama beberapa detik ke depan. Setuju banget. Dan ini dari Aura Fire mereka bahkan udah bisa menghancurkan satu inner turret di bagian bawahnya. Tapi di bagian atas masih cukup sulit untuk bisa dihancurkan, apalagi Pai seperti standby 24 jam di sana, nggak mau memberikan turretnya hancur. Tapi kali ini Fluffy di garis depan, udah ada juga Kabuki mencoba untuk memberikan satu penetrasi. Godiva datang, Udil dalam ancaman karena Udil nggak punya Black Shoes. Tapi dari Alter Ego Sport benar-benar bagus banget untuk bisa bertahan sehingga masih bisa menyerang ke arah atas sana. Hai dalam ancaman, Pai kali ini dalam silang. JB dari Hak macam apa itu sakit banget. Bahkan target berikutnya pindah ke Jelly Boy. Cuma Leo Murphy dengan guiding win-nya bisa menjemput Jelly Boy. Wow, tapi turret di area atas berhasil didapatkan oleh Nino. 3 turret objektif kali ini sepertinya Aura Fire bakal mencoba untuk paksa Tifada kali Rockfest ya. Kena 2 pemain dan bahkan reward manipulasi dibuka oleh seorang Facehugger. Mencoba untuk menahan Leta counter dari pop-up, tapi ternyata turret di area mid harus pecah begitu saja. Nino datang dari area sebelah kiri dan masih bisa ditahan dengan real world manipulation oleh seorang Facehugger. Wow. Dan kali ini Aura Fire benar-benar mendominasi. Bahkan kalau misalnya kalian mau mendominasi makanan, jangan lupa jajan di Grand Food Diskon 35.000. Gunakan promo gearbit.to/MPN. Iya, atau langsung scan aja ya guys biar QR code-nya. Biar langsung bisa dapetin diskon untuk jajan di hari Jumat. Tapi kali ini terculik tergigit oleh seorang Kupa. Jelly Boy masih bisa bertahan tentunya. Dan Hai di sini akan berfokus terhadap objektif turret. 5 turret sudah dipegang oleh Aura Fire di 12 menit ini. Dan bahkan aku merasa Aura Fire mereka memang melakukan strategi ini untuk mendapatkan Lord mereka yang kedua. Yang tadi awalnya gagal didapatkan sama Alter Ego. Ya, dan meskipun mungkin di early tadi kita melihat dari Aura Fire, mereka gak dapetin poin kill yang cukup banyak. Tapi masuk ke mid game seperti ini, damage dari High ini udah mulai harus bisa dikalkulasi oleh Alter Ego Esports. Mereka gak bisa terkena salah satu serangan kejutan dari Andrew Shards. Karena ya itu sakit banget sih. Kalau udah kesak banyak di bawah seperti ini damage dalam banget. Iya, itu tinggal 2 stack lagi. Tapi kali ini dibuka remote manipulation-nya. Ternyata Pai mencoba untuk menahan Kabuki di area backline. Godiva-nya tumbang, tapi Hai dipukul mundur. Jelly Boy hilang. Facehugger masih bisa dapetin Lordnya. Tapi Pai di area belakang kali ini mencoba untuk menahan Fluffy. Tapi kali ini Fluffy tumbang begitu saja di tangan Nino. Leo Murphy masih mau lebih. Dia langsung menggunakan flicker ke arah seorang Hai. Kali ini dia mencoba untuk mencicil. Dan Hai sepertinya tidak akan bisa selamat. 3 pemain dari Aura Fire tumbang begitu saja. Sembari meskipun Lord lagi-lagi bisa didapatkan sama Facehugger. Tapi ini masih bisa di-clear dengan cukup cepat oleh Alter Ego Esports. Tentu saja karena tadi sempat dari Aura Fire tersandwich terutama dari High. Dan kali ini Alter Ego Esports mereka nggak dapetin Lord, mereka pingin menghancurkan member-member dari Aura Fire. Sedangkan dari itemnya di menit 13 ini Om. Iya, sini item full damage buat Amon. Leo Murphy digigit terlebih dahulu sebentar Kowawa karena ada yang terculik. Tapi Pai mencoba untuk membackup kali ini. Hilang Udil di tangan Kabuki. Pai pun hilang. 2 korban berjatuhan dari Alter Ego di area mid-nya. Wow. Ini Aura Fire. Meskipun mereka kalah tim fight setelah dapetin objektif ya Kowawa, mereka masih bisa kasih balasan loh. Ya itu lebih ke arah Alter Ego Esports juga yang mereka berusaha buat ngagetin, tapi justru dibalikin dengan kehadiran dari Gift. Dan juga burst damage yang besar banget tadi. Popol Kupa dan juga dengan adanya Kadita. Iya, itu yang jadi problematika terbesar ya bagi Alter Ego Esports. Serangan-serangan dadakan, serangan-serangan dalam rumput. Efek kejut yang dihasilkan dari Aura Fire membuat Alter Ego kali ini dalam keadaan yang cukup terpressure habis-habisan di bagian tengah. Hai bahkan coba untuk mencicil ke arah Jelly Boy, tapi tujuan utama yang jatuh ke tangan winner turret di bagian tengah. Udah rontok tersisa dari turretnya aja, tapi Godiva udah mulai kelihatan gerak-geriknya. Robem dan kali ini Pai terlalu tanky. Bahkan Jelly Boy nggak boleh dipanggil, nggak boleh terlalu nafsu, langsung aja dijemput oleh Leo Murphy. Untung masih ada Leo Murphy ya. Itu Jelly Boy kalau sampai ke pick off ini bahaya banget. Aura Fire mereka bisa aja untuk paksain lini ya, di-push habis-habisan. Dan saat ini Alter Ego mereka masih belum kehilangan siapapun. Tapi mereka udah ngeliat nih Fluffy yang berada di area river ya. Di area sungai tentunya sendirian begitu saja. Dan sepertinya mau coba untuk clear di area atas. Tapi yang aku bisa note dari Alter Ego ya, Pai ini mainnya bagus banget. Dia coba lompat ke belakang, dia pisahin tim fightnya Kabuki sama pemain-pemain dari Aura Fire. Ya itu memang udah tujuannya dia ya untuk bermain dengan Esmeralda. Mau nggak mau, karena kalau misalnya digabungkan semua potensi-potensi penyerangan dari Aura Fire, ini malah jadi
kiamat untuk Alter Ego Esports itu sendiri, kan? Karena nggak cuma damage doang yang sudah dimiliki sama Kabuki. Iya. Sisinya dari Python Pupa itu bisa balikin keadaan buat Aura Fire. Setuju banget, tapi kali ini masih ada head to head antara Pai dan juga Fluffy. Pertempuran antara kedua explainer kita. Sudah ada Leomorph yang tiba-tiba datang. Elysium Strike yang kode Sakit harapan. banget. Dijemput tapi Fluffy masih coba untuk maju ke depan. Reload body blast dan itu dia Dino. Rowan juga keluar. Dodiva berhasil mendapatkan Dino. Bersama dengan Jelly Boy juga. Dua member Alter Ego Esports ditukar dengan Fluffy tentu bukan dalam pertukaran yang baik. Dan ini datang di saat Lord yang sudah muncul. Aura Fire punya chance besar untuk mendapatkan Lord tersebut. Nggak akan ada retribution dari Alter Ego kali ini Aura Fire. Mereka langsung geragat masuk ke area lot yang ketiga. Dan Leomorph udah dapat informasi tersebut, masih punya immortal dari seorang Leomorph. Tapi apakah Alter Ego mereka mau paksain diva? Lihat Godiva udah men-zoning fire player dari Alter Ego. Dan bahkan Trophy dibuka begitu saja. Dan Aura Fire mereka masih bisa dapetin Lord mereka yang ketiga tanpa ada kontes dari Alter Ego Esports. Pastinya nggak ada kontes karena memang dari Sally Boy tumbang, bahkan sampai 4 kali dia tumbang. Ini bakal jadi bahaya banget, walaupun kita tahu ya Sally Boy bakal membuat item-item defense yang tentunya dia akan ada selalu di depan menemani sosok Pai. Cuman kalau dia ke pick off terus menerus ini bakal bahaya banget karena nggak ada retribution. Iya, dari Aura Fire juga mereka bagusnya adalah mereka bisa untuk ngebait. Iya, mereka Fluffy-nya bait yang loh depan, itu. mereka ngebait banget, mereka nungguin sampai dengan momen yang pas banget baru semuanya keluar. Backupan damage untuk Aura Fire sendiri. Dan dengan Lord seperti ini, objektif udah pasti bakal bisa dimainkan oleh Aura Fire. Tinggal seberapa sabar mereka dan jangan lupa mereka punya itu. Mereka punya Amon yang bisa tinggal melemparkan Endless Charge-nya ketika stack-nya penuh. Mungkin stack-nya di angka 24, udah sakit banget. Buset, Masih banget. 24. Udah full level juga dari high, tapi kali ini Lord yang ketiga mencoba untuk masuk ke area inhibitor di area bawah dan remote manipulation dibuka begitu saja. Mengusir pemain-pemain dari Alter Ego untuk bisa nge-defense inhibitor di area bawahnya. Fluffy mencoba untuk menahan di area mid kali ini. 3 lini dipusuk bersamaan oleh Aura Fire, tapi Alter Ego Esports mereka masih bisa untuk menahan setidaknya 2 lini. Karena di area atas ini juga masih bisa di-clear harusnya oleh pemain-pemain dari Alter Ego. Harus ya, tapi minionnya bakal cepat lagi untuk berjalan karena udah respawn. Dan Fluffy again and again selalu membuat baiting supaya dari Alter Ego Esports maju ke arahnya. Cuman di bagian tengah ada konsentrasi yang terpecah. Hai di sana juga bersama dengan Pesago udah mulai kelihatan gerak-geriknya. Alter Ego Esports dalam keadaan yang cukup tertekan. Bahkan minionnya masih cukup besar, masih super minion. Tapi ini gimana caranya Alter Ego untuk balikin keadaan ya? Jangan sampai mungkin kemakan bait dari Aura Fire ya. Karena ini damage burst dari Godiva dan juga seorang Kabuki sakit banget. Tapi kali ini Pai menahan di area depan. Lihat damage-nya sakit banget. Pai udah setengah HP. Reload tadi bisa dibuka. Kali ini Sally Boy mencoba untuk memaksakan. Tapi Sally Boy tumbang. Robert dibuka oleh seorang Godiva. Mendapatkan udil. 3 pemain hilang. Leomorph bakal dipaksa. Kabuki flicker maju. Tapi ternyata Nino masih bisa menahan. Tapi ternyata dari seorang Kabuki masih bisa bertahan setelah immortality-nya pecah. Tapi Aura Fire mereka mau coba untuk bermain objektif kali ini. 2 pemain dari Alter Ego mencoba untuk menahan. Nibiru's dibuka begitu saja, tapi Leomorph apakah masih bisa menahan kali bersama dengan seorang Nino? 5 pemain dari Aura Fire. Waktu yang masih cukup lama untuk 3 pemain Alter Ego untuk